Perkenalkan, saya Tania Nisa dengan NIM H04221002. Oke, di video ini mari membahas suatu kasus terkait komunikasi dalam suatu organisasi yang pastinya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi organisasi. Terdapat suatu kasus di mana bencana alam yang merusak lahan pertanian telah memicu krisis serius bagi organisasi pertanian, terutama dalam mengolah hubungan komunikasi dengan para petani dan masyarakat setempat. Krisis ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan petani yang berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi tersebut. Sayangnya, komunikasi yang tidak efektif antara pengurus organisasi dan para petani semakin memperburuk keadaan, menciptakan kesenjangan informasi yang menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan prosedur komunikasi yang jelas untuk menghadapi situasi krisis, sehingga organisasi kesulitan memberikan arahan kebutuhan para petani serta menjaga hubungan baik dengan stakeholder lainnya. Upaya perbaikan segera diperlukan untuk memitigasi dampak krisis ini dan menciptakan sistem komunikasi yang lebih terstruktur. Dalam video ini saya akan membahas 4 poin penting dalam kasus. Yang pertama, pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif dalam menghadapi krisis. Yang kedua, strategi komunikasi untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan koordinasi. Yang ketiga, evaluasi peran komunikasi internal dalam respons situasi darurat. Yang keempat, rekomendasi untuk memperkuat sistem komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, apa sih pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif dalam menghadapi krisis? Komunikasi yang jelas dan efektif sangat penting dalam situasi krisis karena dapat mengurangi kebingungan di mana petani memerlukan informasi akurat mengenai situasi terkini, langkah penanganan, dan dampak yang mereka hadapi. Komunikasi efektif juga dapat mempercepat adanya suatu tindakan di mana koordinasi yang baik melalui komunikasi memungkinkan pengambilan keputusan dan implementasi solusi secara cepat. Selain itu, dapat menjaga kepercayaan stakeholder di mana hubungan yang baik antara organisasi, petani, dan masyarakat hanya dapat terjaga jika komunikasi terbuka dan transparan dilakukan. Yang terakhir, dapat meningkatkan moral di mana informasi yang disampaikan dengan tepat membantu petani merasa didukung oleh organisasi dalam menghadapi tantangan. Poin yang kedua yaitu strategi komunikasi untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan koordinasi. Strategi yang pertama membutuhkan tim komunikasi krisis di mana suatu organisasi harus membentuk tim khusus untuk menangani komunikasi selama krisis. Tim ini yang akan bertugas untuk menyusun pesan utama untuk berbagai pihak, menentukan saluran komunikasi yang paling efektif, menanggapi pertanyaan atau keluhan dari petani dan stakeholder lainnya. Yang kedua, penggunaan saluran komunikasi yang beragam. Saluran komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua model. Yang pertama secara offline dengan cara mengadakan pertemuan darurat di desa-desa dan menyebarkan informasi melalui pamflet atau papan pengumuman. Yang kedua, secara online dengan cara memanfaatkan WhatsApp, SMS, atau grup media sosial untuk penyampaian cepat dan menggunakan situs web organisasi untuk pembaruan rutin. Strategi yang ketiga, menyediakan informasi terstruktur yaitu dengan menggunakan bahasa sederhana dan dihindari istilah teknis yang sulit dipahami. Fokus pada apa yang petani perlu lakukan segera, misalnya cara menanggulangi kerusakan lahan. Strategi yang terakhir yaitu melibatkan pemangku kepentingan lain dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, LSM, dan media lokal untuk menyampaikan informasi secara luas dan memastikan semua pihak terkait memahami rencana penanganan yang sama. Poin yang ketiga yaitu evaluasi peran komunikasi internal dalam respons situasi darurat. Apa sih pentingnya komunikasi internal yang efektif? Komunikasi internal yang efektif sangat penting karena komunikasi yang baik di antara pengurus organisasi memastikan tidak ada tumpang tugas atau kebingungan. Selain itu, diskusi internal yang efektif membantu menemukan solusi terbaik dengan cepat, serta dapat menyatukan arahan di mana semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah yang perlu diambil. Dalam suatu komunikasi internal pasti akan menghadapi suatu hambatan. Yang pertama, kurangnya pelatihan komunikasi untuk pengurus organisasi. Yang kedua, tidak adanya alur komunikasi yang jelas dalam struktur organisasi. Dan yang terakhir, informasi yang lambat atau lebih bermanfaat
Evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan menganalisis seberapa cepat keputusan bisa dilakukan selama kegiatan berlangsung. Poin yang terakhir yaitu rekomendasi untuk memperkuat sistem komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, menyusun prosedur standar operasional atau SOP untuk krisis. Dapat dilakukan dengan menyediakan panduan alur komunikasi dalam situasi darurat, termasuk peran setiap anggota organisasi. Yang kedua, melakukan pelatihan komunikasi untuk pengurus organisasi. Memberikan pelatihan kepada pengurus tentang cara menyampaikan informasi secara efektif dan menangani situasi penuh tekanan. Yang ketiga, mengadopsi teknologi untuk mendukung komunikasi dengan menggunakan aplikasi berbasis cloud untuk berbagi data krisis secara real time dan membangun sistem peringatan ini berbasis SMS untuk memperingatkan petani sebelum krisis. Yang keempat, membangun hubungan dengan mitra eksternal, menjalin kerjasama jangka panjang dengan media, lembaga pemerintah, dan organisasi lain untuk memperkuat kapasitas komunikasi organisasi. Dengan implementasi strategi-strategi ini, organisasi pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi krisis, melindungi petani, dan menjaga hubungan baik dengan semua stakeholder. Sebagai contoh, jika organisasi PPP atau Badan Penyuluhan Pertanian yang terjun langsung dalam melakukan pendampingan terhadap petani ini mampu untuk selalu menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan strategi-strategi akan menjadi organisasi yang lebih responsif dan adaptif dalam menangani krisis, sehingga membantu petani mengelola dan bencana dengan lebih baik. Selesai sudah pembahasan terkait kasus komunikasi dalam organisasi pada video kali ini. Terima kasih.